Kita sudah tahu tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari Senin tahun 53 sebelum Hijrah atau tahun gajah, atau sekitar 6.670 sekian tahun Qamariyah yang sudah dipakai semenjak dari Nabi Adam alaihissalam. Saya kasih tahu ya, penanggalan Qamariyah yang sebutan sampai kita menemukan 12 Rabiul Awal itu sudah dipakai semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, tanggal Qamariyahnya. Buktinya apa? Buktinya tatkala Rasulullah lahir itu sudah disebut tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya tanggal ini sudah dipakai. Tahunnya baru dimulai, tahun perhitungan tahunnya dialihkan dan dikonversikan dengan peristiwa hijrah. Itu konversi tahun. Tapi tahun Qamariyahnya sudah dipakai dari semenjak zaman Nabi Isa, Nabi Musa, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Beberapa hal yang mau kita kasih tahu. Dari mana kita tahu kalau Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah? Dari mana kita tahu? Dari peristiwa Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam, ya kan? Ya. Nah itu terjadi tanggal itu, maka tanggal itu diabadikan. Berarti tanggal itu sudah dipakai oleh Nabi Ibrahim. Kenapa kita puasa Asyura? Kenapa kita puasa Asyura? Puasa Asyura itu puasa apa sih? 10 Muharram. 10 Muharram. Kenapa kita puasa Asyura? Banyak kejadian peristiwa-peristiwa. Suka puasa Asyura kan? Nah. Suka. Kenapa kita puasa Asyura? Lari sahabat menemui Nabi, ya Rasul, apa? Orang Yahudi puasa ini. Emang tanggal berapa hari? Hari ini 10 Muharram. Kenapa mereka puasa? Dan coba tanya, kenapa mereka puasa di 10 Muharram? Setelah ditanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Nabi Musa dan umatnya kaum Yahudi dari tenggelam di Laut Merah dan dari kejaran Firaun, dan Allah menenggelamkan Firaun di Laut Merah pada tanggal itu 10 Al-Muharram. Karena itu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membebaskan Nabi kami dan memerdekakan Nabi kami dan memerdekakan Bani Israel. Apa kata Rasul? Kalau begitu, saya lebih berhak berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan senior saya. Nabi Musa itu seniornya Rasulullah kan? Ya. Seniornya itu kakak kelas gue kata Nabi Musa itu. Maka Allah menyelamatkan dia dan Bani dan kaumnya, maka aku pantas untuk bersyukur. Terus dijawab sama sahabat, kalau begitu sama dong kita dengan Yahudi, puasa 10 Muharram. Berarti kita niru. Oh enggak, kalau aku nanti sampai umurku tahun depan, aku akan puasa dari tanggal 9. Karena itu disunahkan kalau puasa Muharram itu jangan ngambil Asyuranya saja, tapi ambillah dari Tasu'a. Kalau orang Yahudi berterima kasih dan kita berpuasa 10 Muharram gara-gara peristiwa Nabi Musa diselamatkan, berarti tanggalan itu sudah dipakai di zaman Nabi Musa. Ya kan? Mundur panas. Dari mana kita tahu kalau wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah? Ayo, siapa yang mengukir sejarahnya? Singkat saja, yang mengukir sejarahnya adalah pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa istrinya
di sebuah bukit yang ada di tengah-tengah padang Arafah, namanya Jabal Nur. Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di tengah padang Arafah itu, kemudian beliau berdua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Ngerti wakaf enggak? Wakaf. Wakaf itu bahasa Qur'annya apa? Berhenti. Wakaf. Wakaf artinya apa? Berhenti. Berhenti. Siapa yang wakaf itu artinya tempat berhenti. Nah, wakafnya di sini, berhentinya di sini. Wukuf itu artinya sengaja berhenti untuk berzikir, bertobat, memohon ampun kepada Allah karena Nabi Adam dengan Siti Hawa masih merasa berdosa karena telah melanggar aturan Allah. Kemudian mereka bertobat di padang Arafah dengan doa yang kita kenal di dalam surah Al-A'raf yang dipakai oleh siapa saja yang berhaji. Ada Pak Haji? Dan doa apa yang kita sebut di padang Arafah itu? Adalah doa Nabi Adam dengan Siti Hawa alaihi salam dan Siti Hawa. Doanya adalah lihat di surah Al-A'raf ayat 23. Wa qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa siapa itu? Nabi Doa Adam. Nabi Adam dengan Siti Hawa di padang Arafah. Karena itu doa itu kita abadikan kalau lagi wukuf. Kalau tanggal 9 Zulhijjah itu diketahui bahwa itu tanggal wukuf, berarti tanggal ini sudah dipakai dari zamannya Nabi Adam. Itu singkatnya sengaja. Kita cerita tanggal lain. Beralih ke momen hijrah. 12 Rabiul Awal itu tanggal keramat. Tanggal apa? Keramat. Tanggal keramat. Tahu keramat artinya? Tanggal yang dimuliakan. Karena tanggal itu Rasul lahir, tanggal itu Rasul hijrah, dan tanggal itu Rasul meninggal. Saya ulangi. Tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal Rasul dilahirkan dan Rasul dihijrahkan dan Rasul diwafatkan. Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum hijrah, atau 20 April 571 Masehi. Sekarang hijrahnya, Rasul SAW memasuki Madinah atau Yasrib waktu itu, melangkahkan kaki memasuki Yasrib tepat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau diperintahkan hijrah tanggal 1 Al-Muharram 01 Hijrah. Diperintahkan hijrahnya, atau tanggal 16 Juli 622 Masehi. Baru berangkat hijrahnya itu tanggal 27 Safar. 27 Safar baru keluar dari rumah untuk hijrah, kemudian langsung sembunyi di Gua Sur 3 hari 3 malam. Keluar dari Gua Sur tanggal 1 Rabiul Awal, hari Senin, sampai ke Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin. Keluar dari rumah tadi tanggal 27 Safar, ya, 01 Hijrah, atau tanggal 10 September 622 Masehi. Masuk Gua Sur, keluar dari Gua Sur tanggal 1 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 13 September, karena 3 malam ada di situ.
di dalam puasa itu 3 malam. 13 September 622 sampai ke Kuba tanggal 8 hari Senin juga. Tanggal 8 itu sama dengan tanggal 20 September. 8 Rabiul Awal nginap di Kuba 4 hari 4 malam. Hari Jumat nyampainya nginap 4 hari 4 malam, berarti keluar dari Kuba hari apa? Pasti hari Jumat. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat keluar. Hari Jumat Rasulullah keluar dari Kuba yang jaraknya kurang lebih 7 sampai 10 kilo. Dari Kuba setelah membangun masjid pertama kali yang kita kenal dari Masjid Kuba, Rasul keluar dari Kuba tanggal 24 September atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Jumat jam 10 pagi masuk ke Yasrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu persis tanggal 12 Rabiul Awal hari Jumat. Ini hijrah. Lihat di wafatnya. Berarti hijrah tadi 12 Rabiul Awal tahun 01 hijrah tadi tanggal berapa? Ada yang ingat? Saya ulangi. Nanti di akhir mungkin ada pertanyaan. Kalau lahirnya, hijrahnya, wafatnya sama-sama 12 Rabiul Awal. Ya. Tahunnya ada tahun 53 sebelum hijrah. Untuk hijrahnya 01 hijrah. Untuk wafatnya nanti kita bicarakan. Tanggal lahirnya 20 April 571. Ya. Hijrahnya masuk ke Madinah Al-Munawwarah tanggal 24 September 622 Masehi. Ingat? Tanggal berapa? 24 September. Bagus. 24 September 622 Masehi. Sekarang kita bicara meninggalnya, wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 1 Rabiul Awal jatuh sakit. 1 Rabiul Awal beliau jatuh sakit. Kemudian tanggal 2, 3, 4, 5 satu pekan setelah 7 hari beliau sehat sampai bisa sholat Jumat. Habis itu Sabtu ngedrop, turun lagi. Ahad makin parah, Senin meninggal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Nah, tahun berapa? Tahun berapa? 11 Hijrah. Tanggal Masehinya tanggal berapa? Tanggal 8 Juni. Rasulullah meninggal itu tanggal 8 Juni 632 Masehi. Orang ya 10.000 nanti kalau apa? Ya, ketiga tanggal ini perhatikan baik-baik. Lahir itu adalah hijrah. Ya. Kalau hijrah artinya apa? Berpindah alam. Hijrah itu dari alam zulumat ke alam an-nur, minaz zulumati ilan nur. Itu hijrah. Zulumat itu apa? Kota Mekah. Kota Mekah itu penuh dengan kegelapan di zaman jahiliyah. Di situ kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kesyirikan. Maka disebut dengan
kota musyrik atau kota orang-orang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah itu gelap. Menuju kemana hijrahnya? Ilan nur, kepada cahaya. Cahaya apa di Madinah? Di Madinah adalah cahaya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya tauhid ada di Madinah. Karena itu Madinah disebut dengan kota bercahaya, yang disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Pindah minaz zulumati ilan nur. Lahir itu juga hijrah. Dari mana ke mana? Dari alam rahim menuju alam dunia. Lahir itu hijrah bukan? Hijrah. Hijrah. Wafat juga adalah hijrah. Dari mana? Dari alam dunia menuju alam barzakh. Hijrah. Melalui momen yang seperti ini, maka setelah 2 tahun kita dihantam oleh Siti Corona. Nah, kita harus hijrah. Mau? Mau. Hijrahnya kemana? Dari kehidupan yang abnormal. Understand abnormal? Yes. Abnormal itu artinya apa? Tidak normal. Kagak normal. Kagak normal. Senyum kita disabet sama Siti Corona. Lewat apa? Masker. Pakai masker. Sedekah kita disabet sama Siti Corona. Harusnya kita sedekah tiap hari dengan senyum kita. Tahu nggak orang yang kita temuin kita senyum apa enggak? Nggak tahu kan? Maka bisa jadi curiga. Jangan-jangan ini dari orang. Maka kalau maskernya dibuka, ketahuan kalau senyum apa nyinggirnya. Maka sedekah kita diterima dengan senyum aja. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu dengan wajah temanmu adalah sedekah. Tapi kalau kau tutup mulutmu, nggak ketahuan tuh kau senyum apa enggak. Satu. Kita kepengen menggugurkan dosa antara kita, dihantam sama corona, sehingga kita nggak mau salaman begini. Nah jadinya nggak rontok dosanya. Bahkan kita antara kita saling curiga kan? Jangankan dengan orang yang mukmin, dengan sesama mukmin aja kita saling curiga nih gara-gara corona. Ya kan? Benar nggak? Kenapa kita sholat jaga jarak? Karena curiga kan sama teman samping. Karena ada penyakit nih orang. Makanya kita jaga jarak. Kenapa kita nggak mau salaman? Karena gara curiga dengan sahabat sendiri. Bahkan dengan orang tua nggak mau salaman. Sama bapaknya, sama emaknya begini. Curiga itu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibuang dari hati kita, dari kecurigaan dengan saudara seiman. Lihat di surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang yang datang setelah itu mereka berdoa, ya Allah, ampuni dosa kami dan ampuni saudara-saudara seiman kami yang telah mendahului kami. Dan dengan saudara kami yang ada sekarang ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Artinya apa? Jangan kau jadikan di hati kami curiga dengan saudara seiman. Dengan saudara seiman aja
curiga. Apanya yang mau dikatakan bahwa kita ini mukmin? Mukmin itu artinya apa? Iman, beriman. Percaya dengan orang, kan itu mukmin artinya. Beriman kepada Allah itu artinya percaya dengan Allah, bahwa Allah yang menjamin kita aman. Percaya dengan Rasul, bahwa artinya kita beriman kepada Rasul artinya percaya dengan Rasul, bahwa Rasul akan menjaminkan aman kepada kita. Percaya dengan saudara seiman, itu artinya kita beriman dengan saudara seiman. Apanya yang mau kita sebut percaya kalau kita saling curiga? Gitu. Ya, gitu. Hilang di dalam hati kita itu gara-gara Siti Corona. Terus gimana caranya supaya di dalam hati kita tidak dihinggapi curigation? Understand? Curigation? Yes. Tidak dihinggapi kecurigaan dengan saudara seiman. Bagaimana caranya? Apa sabda Rasulullah SAW? Tasafahu yazhamil ghil. Berjabat tanganlah kalian. Berjabat tanganlah kalian. Karena dengan jabat tanganmu akan menghilangkan sangka antara dirimu dengan saudara. Hilang. Al-ghil tadi di doa di surah Al-Asr, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tapi kalau kau salaman, al-ghil itu curiga dengan saudara akan hangus, akan hilang. Kenapa dengan kita jabat tangan saudara kita kemudian rasa curiga itu hilang? Perhatikan baik-baik. Ada dokter di sini? Nggak ada. Ada dokter? Nggak ada. Orang kesehatan? Kalau ada orang kesehatan coba tanya. Ahli saraf, dokter ahli saraf, bukan dokter gila, bukan. Ahli saraf itu artinya tahu tentang saraf-saraf. Dari 10 dan 20 jari jemari tangan dan kaki, tidak ada satu jari pun yang nyambung ke dalam hati kecuali telunjuk sebelah kanan. Saya ulangi. Dari 10 dan 20 jemari yang kita punya, itu lagi yang nggak ada kemana ya, orangnya jadi 12. Dari 20 jemari kita, tak ada satupun jemari yang sarafnya nyambung ke hati kecuali telunjuk sebelah kanan. Dari telunjuk kita yang sebelah kanan ini, itulah ada yang saraf yang nyambung ke hati. Tanyakan kepada dokter ahli saraf, teliti baik-baik. Karena itu, kenapa kalau kita tahiyat boleh nggak diganti dengan telunjuk sebelah kiri? Tahiyat nggak boleh. Atau mungkin rada lebih sopan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar rada santun gitu dengan Allah. Jangan itu masuk Tuhan itu telunjuk. Bagaimana? Harus dengan telunjuk sebelah kanan. Karena dengan mengangkat telunjuk sebelah kanan, illallah, maka tauhid kita itu langsung menghunjam ke dalam hati. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat di antara banyak teman-teman kita kalau berdoa, ya Allah, aku telunjuk. Kenapa? Karena ini setelurnya yang langsung ke sana. Percaya atau tidak, kita kalau berani lihat, kalau lagi berantem sama orang, kemudian muka kita ditunjuk-tunjuk, apalagi kepala kita dijilat begini, sakit itu di sini. Apa kurang ajar?
diliatin. Itu nggak sakit, nggak sakit. Oh ya, jangan lagi ya, jangan pernah lagi ya. Itu malah damai nanti. Salam keliling. Tapi kalau ini, ya. Coba anak-anak, 1, 2, 3, berdiri. Coba 1, 2, 3, berdiri. Anak yang merasa anak, bukan bapak-bapak. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Berdiri aja, berdiri aja. Yang nggak berdiri nggak bisa dia. 1, 2, 3, berdiri. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 berdiri. Ya berdiri aja. Yang pertama kali berdiri itu siapa? Yang pertama kali berdiri. Jangan nangis. Wih, dia yang diam. Wih, lihat tuh, lihat. Jangan di Ya, situ. Berdiri coba berdiri. Oh, ini bisa memerintahkan satu kompi orang berangkat. Telunjuk itu. Berangkat. Telunjuk sebelah kanan. Kalau kita jabatan, coba salam sama Bapak. Itu yang nyetrum itu telunjuk sebelah kanan, nyetrum dengan telunjuk sebelah kanan sahabat kita yang kita salami. Dan salamannya itu bukan salaman tangan hakikatnya, tapi salaman hati. Hati kita langsung langsung kontak. Apalagi pakai yang namanya kubla, berpelukan. Ya, dengan sesama ya, dengan lawan jenis jangan. Maka salah kalau mohon maaf kalau sudah bersama salah, jabat tangan. Jika ketemu dua manusia muslim, kemudian mereka berjabat tangan, kemudian mereka berbincang setelah itu, maka malaikat akan mendoakan mereka berdua gugur dosa-dosanya sampai mereka berpisah kembali. Tapi diawali dengan apa? Diawali dengan jabat tangan. Yatasofahani, kemudian habis itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka berdua hatta yatafarraqo, sampai keduanya berpisah. Gitu. Tapi harus jabat tangan dulu. Itu dosa. Gugur. Sangka antara kita berdua itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita sudah jabat tangan, tak ada dusta antara kita. Gitu. Kalau sudah jabat tangan. Makanya kalau kita habis sholat sini berjamaah, untuk apa itu? Jangan-jangan ada keraguan antara kita. Maka kita jabat tangan. Jadi bagus untuk menghilangkan itu. Biasanya yang masih punya dendam pasti nggak mau jabat tangan, betul? Orang yang tidak mau menjabat tangan saudaranya pasti ada sesuatu dan pasti dia menyimpan dendam. Dan dia sudah tidak akan dianggap halal untuk menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Apalagi kalau dendamnya sudah lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath layal. Gitu. Jabat tangan itu dosa gugur. Dosa itu bisa dideteksi nggak? Saya tanya, bisa dideteksi dengan mikroskop nggak? Dosa nggak bisa. Virus corona